Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Didani. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Nah, pada hari ini kami akan memaparkan analisis berjudul perbandingan filter digital, analisis trade-off, Butterworth, Chebyshev Type 1, Chebyshev Type 2, dan juga Elliptic. Proyek ini kami susun untuk membedah bagaimana berbagai arsitektur filter digital bekerja dalam penyaringan sinyal. Di dunia ini, sinyal sering kali bercampur dengan gangguan atau noise, dan tugas kita adalah memilih filter yang paling presisi untuk membersihkannya tanpa merusak data aslinya. Nah, selanjutnya pada slide kedua, kami menamakan bagian ini sebagai arena perbandingan. Penting untuk dicatat bahwa agar perbandingan ini bersifat adil atau apple to apple, kami mengunci semua parameter eksperimen pada kondisi yang sama untuk 4 jenis filter tersebut. Dengan orde filter 4, kami gunakan orde 4 untuk menyamakan kompleksitas matematisnya. Lalu frekuensi cutoff-nya 200 Hz. Ini adalah titik di mana sinyal mulai ditekan. Lalu ada passband ripple dengan menggunakan 3 dB, batas toleransi fluktuasi yang kita izinkan di zona lolosnya. Lalu yang terakhir ada stop band attenuation dengan menggunakan 25 dB, yang dimana target minimum peredaman untuk memblokir sinyal yang tidak kita inginkan. Nah, pertanyaan besarnya adalah, dengan batasan yang sama ini, bagaimana masing-masing filter merespon? Nah, sebelum itu, sebelum kita melihat hasil grafiknya, kita perlu memahami anatomi respon frekuensi pada slide ketiga ini. Di sini ada 4 istilah kunci yang akan sering kami sebutkan dalam analisis nanti. Yang pertama ada passband atau zona lolos. Pada area biru sebelah kiri ini, yaitu frekuensi yang kita inginkan atau yang ingin kita pertahankan kualitasnya. Lalu yang kedua ada ripple atau fluktuasi. Coba kalian perhatikan gelombang kecil pada garis tersebut. Ini adalah ketidakstabilan atau riak pada amplitudo sinyal yang sering menjadi efek sampling dari desain filter tertentu. Lalu yang ketiga ada transition band. Nah, ini adalah fase penurunan sinyal. Semakin curam garis ini berarti filter semakin efisien dan cepat dalam memisahkan frekuensi yang kita inginkan dengan yang kita tidak inginkan. Lalu selanjutnya ada stop band atau zona blokir. Nah, pada area di sebelah kanan ini, dimana frekuensi yang tidak diinginkan sudah berhasil diredam ataupun diblokir. Nah, dari keempat elemen inilah yang nantinya akan membedakan karakteristik Butterworth, Chebyshev Type 1, Chebyshev Type 2, dan juga Elliptic. Demikian pengantar materi dari saya. Untuk membedah lebih dalam mengenai bagaimana masing-masing filter mengelola anatomi ini, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur. Baik, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya itu Syahrul Didani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan filter Butterworth dan juga Chebyshev tipe 1. Baik, di sini saya akan memulai dengan membacakan yaitu filter Butterworth. Oke, baik, langsung saja. Di sini desain filter ini dibuat untuk mengejar kesempurnaan bentuk sinyal. Nah, di sini kita bisa melihat dari layar. Di sini terlihat grafik dari filter Butterworth pada orde 4. Di sini mari kita lihat grafiknya, dan kita bisa melihat karakteristik yang paling menonjol dari filter Butterworth tersebut, itu adalah bagian passbandnya yang sangat rata. Kita bisa melihat di layar passband dari filter Butterworth ini sangat
rata. Kita lihat di situ atau istilah teknisnya tidak memiliki rig sama sekali atau non ripple. Jadi kalau teman-teman belum tahu mengenai ripple, non ripple ataupun passband, teman-teman bisa melihat atau membaca di buku perpustakaan ataupun juga melihat dari internet. Itu sudah sangat banyak sekali ya. Di sini kita langsung saja. Desain ini sangat menghasilkan respon sinyal paling halus dan stabil. Keuntungannya, sinyal asli yang kita lewatkan tidak akan mengalami distorsi atau perubahan amplitudo sama sekali di area passband tersebut. Jadi di sini adapun kekurangan dari filter Butterworth tersebut yaitu ada pada transition bandnya atau area penurunan yang cenderung paling landai dibandingkan filter lainnya. Jadi transition band itu ketika teman-teman belum mengetahuinya, teman-teman bisa yang seperti saya bilang tadi, mencari internet ataupun juga membaca buku di perpustakaan yang ada sangkut pautnya mengenai sinyal digital. Jadi filter ini membutuhkan rentan frekuensi yang cukup lebar untuk benar-benar bisa memblokir sinyal yang tidak diinginkan secara total. Jadi kesimpulannya, Butterworth itu memprioritaskan kehalusan absolut dengan mengorbankan kecepatan transisinya. Nah, lanjut kita masuk di slide selanjutnya, itu Chebyshev tipe 1 atau transisi dipercepat ripple di passband. Di sini kita bisa melihat grafik dari filter Chebyshev tipe 1 order 4. Di sini kita bisa melihat filter ini mengalami pendekatan yang bertolak belakang dengan Butterworth. Jika filter Butterworth mengorbankan kecepatan demi kehalusan, Chebyshev justru mempercepat transisi dengan mengorbankan sedikit kehalusan. Karakteristik atau kelebihan utamanya yaitu di area passbandnya gelombang atau ripple sebesar 3 decibel atau dB. Di sini kita bisa melihat grafiknya, dia sedikit bergelombang. Namun kompromi ini menghasilkan keunggulan yang luar biasa pada grafik penurunannya. Transition band memiliki Chebyshev jauh lebih curam dan tajam. Hal ini membuatnya bekerja sangat efisien dan memotong frekuensi yang tidak diinginkan secara instan. Itu kelebihannya. Berikut juga adapun kekurangan dari tipe 1 order 4. Tentu saja keberadaan ripple atau rig di area passband tadi berisiko mengganggu kebutuhan sinyal utama yang seharusnya dilewatkan secara utuh. Jadi kesimpulannya, filter Chebyshev sengaja mengizinkan adanya fluktuasi pada sinyal utama demi mendapatkan pemotongan frekuensi yang jauh lebih tegas dan tajam. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Di sini saya akan menjelaskan Chebyshev tipe 2 passband mulus ripper di stop band, yaitu filter DNA. Yang pertama itu karakteristik utama passband rata atau tanpa ripple. Terdapat ripple pada stop band di level 25 dB. Ada juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu menjaga stabilitas sinyal di passband sekaligus memiliki transisi yang curam. Terus tuh ada juga kekurangannya tuh ripple di stop band, berarti atenuasi frekuensi tinggi tidak konstan atau memantul kembali ke batas 25 dB. Kesimpulan dari kompromi optimal jika kehalusan sinyal utama dan kecepatan transisi sama-sama dibutuhkan. Lanjut kita ke elliptic efisiensi maksimal distorsi ganda. Filter DNA karakteristik utama ripple terjadi di kedua zona passband 3 dB dan stop band 25 dB. Ada juga kekurangan dan kelebihannya.
kelebihannya tuh transiton band paling curam di antara semua filter, paling efisien dalam memisahkan Analisis frekuensi yang daerah kritis berdekatan. jendela 200 Hz sampai Kekurangannya 300 itu Hz. paling Pada daerah frekuensi 200 Hz sampai 300 Hz terlihat perbedaan kecepatan di transisi seluruh dari masing-masing set- filter. Butterworth memiliki penurunan paling lambat Situ ada juga sehingga kesimpulan atenuasinya menukar masih semua rendah aspek pada 300 kehalusan Hz. demi memotong sinyal Sebaliknya, dengan kecepatan eliptik maksimal. memiliki penurunan paling curam sehingga paling cepat mencapai daerah stop band. Hal ini menunjukkan bahwa filter eliptik paling efisien dalam memisahkan frekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Matriks komparasi karakteristik filter Orde 4. Slide ini membandingkan karakteristik 4 jenis filter Orde 4. Butterworth memiliki respons paling halus tetapi transisinya paling landai. Chebyshev 1 memiliki ripple pada passband dan transisi menengah. Chebyshev 2 memiliki ripple pada stopband dengan transisi yang lebih curam. Sedangkan eliptik memiliki ripple pada passband dan stopband namun memberikan transisi paling curam sehingga memiliki performa penyaringan terbaik. Baiklah, setelah kita melihat berbagai hasil simulasi dan juga penjelasan sebelumnya, kita sekarang akan melanjutkan di pada slide the ultimate trade-off atau hukum emas dalam desain filter. Jika Anda perhatikan baik-baik terhadap kolerasi negatif yang sangat jelas ini. Nah, di ujung kiri atas kita memiliki Butterworth atau solid blue. Ini adalah juara dalam hal stabilitas atau kehalusan sinyal. Namun ia harus mengorbankan kecepatannya hingga transisinya menjadi paling landai. Lalu di tengah kita dapat melihat Chebyshev Type 1 dan Chebyshev Type 2. Nah, keduanya ini adalah titik kompromi bagi kita yang menginginkan transisi lebih cepat namun bisa menoleransi sedikit gangguan. Lalu yang di ujung kanan bawah kita melihat eliptik atau titik magenta. Dia adalah juara dalam efisiensi frekuensi, mampu mendorong sinyal dengan sangat curam, namun itu terbayar dengan harga ripple dan fluktuasi yang paling besar. Pesan kunci di sini sangat sederhana. Semakin curam sebuah transition band yang kita inginkan, semakin besar ripple yang harus kita toleransi. Lalu selanjutnya, sebagai rangkuman akhir dari seluruh presentasi kelompok kami, mari kita lihat pertimbangan pada slide ini. Kesimpulan dari analisis komparatif ini adalah tentang prioritas mutlak. Jika kita membutuhkan sistem stabilitas, kehalusan, dan integrasi sinyal, maka pilihan yang mutlak untuk Anda adalah filter Butterworth. Yang mungkin lambat, tetapi yang paling setia atau paling loyal dalam menjaga sinyal. Nah, namun jika membutuhkan sistem yang efisiensi transisi dan juga pemutusan yang cepat dalam ruang frekuensi yang sempit, maka pilihannya adalah filter eliptik. Mungkin filter ini beriak, tapi ya yang paling efisien dalam memisahkan frekuensi. Nah, desain filter bukanlah tentang mencari apa yang terbaik secara absolut, melainkan tentang memilih mana yang paling tepat untuk kebutuhan spesifik dalam sistem. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perbandingan filter digital. Kami berharap analisis ini memberikan perspektif baru bagi
penonton sekalian dalam merancang sistem pengolahan sinyal yang lebih presisi. Saya Syarul Dani beserta seluruh anggota kelompok mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dipertanyakan di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al